Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan podcast kedua kami. Saya Husnul Nisa dari Fakultas Tarbiyah dan rekan saya Fira Julia Maulida dari Fakultas PEBI. Sahabatku yang ada di IAIN Langsa, hari ini sudah masuk hari yang baru lagi dalam hidup kita. Artinya, tantangan terus bertambah dan makin bertambah. Pertanyaan besarnya adalah, apakah dengan bertambahnya waktu, maka Anda semakin menguat atau semakin melemah? Nah, Anda cukup jawab di dalam hati saja. Yang saya tahu, hidup tidak selalu berjalan mudah dan mendukung Anda. Andalah yang harus cerdas mengatur dan memenangkan hidup ini. Kali ini saya akan sharing satu ilmu yang saya rasa sangat kritis dan menjadi permasalahan besar bagi mayoritas kita di luar sana. Ya, judul podcast kami hari ini yaitu bagaimana cara mengatur waktu di usia muda. Saya rasa secara pribadi tidak setuju dengan istilah time is money. Karena saya jika memang benar bahwa time is money, maka semua orang pasti punya jumlah uang yang sama, karena kita pada dasarnya diberi jatah waktu yang sama. Kesuksesan besar yang diraih oleh banyak orang di usia yang relatif muda dewasa ini tidak lepas dari cara mereka mengatur dirinya sebaik mungkin. Terlalu lama Anda dapat mencapai prestasi-prestasi terbaik yang mungkin jarang didapatkan oleh banyak orang di luar sana, uang yang banyak, keluarga yang mendukung dan harmonis, kebijaksanaan hidup, pasangan yang baik, jadwal liburan yang menyenangkan, dan kebahagiaan yang semakin berlimpah setiap harinya. Sekarang kita langsung masuk ke tips bagaimana sih cara mengatur waktu yang efektif. Sekarang saatnya kita langsung belajar apa langkah-langkah yang harus kita lakukan agar waktu yang kita punya semakin efektif dan mengantarkan Anda pada pencapaian-pencapaian terbaik yang Anda inginkan. Tetapi sebelum itu, ubah dulu mindset Anda bahwa tidak ada sukses yang instan. Segalanya butuh proses selangkah demi selangkah menuju perbaikan. Yang pertama yaitu membuat rencana kerja harian secara detail di waktu malam hari sebelum tidur. Segala yang teratur, maka mudah untuk diukur. Begitu juga dengan waktu dan kegiatan harian Anda. Semakin teratur, maka Anda dapat meningkatkan hari demi hari produktivitas Anda semakin baik lagi. Dalam hal ini, Anda harus memiliki sebuah agenda yang penuh dengan catatan-catatan harian. Saya teringat dengan salah satu teman saya yang punya agenda tetapi tanpa catatan apa-apa. Padahal setiap harinya dahulu ketika sekolah selalu dibawa. Ini membuktikan bahwa agenda saja tidak cukup. Anda harus benar-benar mengisinya hari demi hari. Ingat, sukses adalah perjalanan panjang yang dimulai dari langkah-langkah kecil setiap harinya. Yang kedua yaitu buat skala prioritas. Berikan ranking atau urutan di setiap tindakan yang telah diatur di hari sebelumnya. Dari mulai yang terpenting sampai tingkat kepentingannya kurang, sehingga Anda mengerti aktivitas apa yang harus difokuskan terlebih dahulu. Mulailah menganalisa ulang hal-hal yang akan dilakukan besok, sehingga Anda mengerti prioritas yang akan Anda kerjakan atau yang akan Anda tunda. Yang ketiga yaitu tegas menjalankan rencana harian Anda. Dalam menjalankan rencana-rencana harian Anda akan disanggukan oleh tawaran-tawaran yang terkadang sering membelokkan Anda dari tujuan semula. Disinilah keteguhan Anda yang diuji. Apakah Anda benar-benar memiliki komitmen atau hanya ingin saja? Mulai sekarang Anda harus bisa mengatakan tidak untuk hal-hal yang di luar rencana positif Anda untuk hidup terbaik ini. Pada awalnya, kebiasaan ini akan terasa asing bagi Anda.
Tetapi ini adalah awal dari perubahan jangka panjang yang akan Anda raih. Yang keempat yaitu tunda hal yang kurang penting. Memang menunda adalah hal yang saya larang bagi teman-teman yang ingin sukses di usia muda. Tetapi menunda di sini adalah menunda hal yang kurang penting, tetapi tetap harus dilakukan. Kemudian yaitu yang kelima yaitu jadilah raja tuntas. Selesaikan segera semua pekerjaan atau jadwal yang telah Anda secepat dan seefektif mungkin agar jadwal berikutnya bisa segera dilaksanakan. Dalam hal ini, cara mengatur waktu harus fokus diperlukan. Anda harus bisa fokus ketika hal penting ada di depan mata Anda dieksekusi. Tuntaskan hari ini juga karena hari esok akan ada hal lain atau hal baru yang menanti Anda. Kemudian yaitu aturlah gadgetmu. Saya memasukkan materi ini dengan tanda seru agar teman-teman menyadari bahwa gadget di tangan kita bisa memenuhi produktivitas sehari-hari. Bayangkan saja jika dalam satu hari Anda melihat sosmed dalam gadget Anda 3 jam. Maka berapa waktu yang akan terbuang hanya untuk cek status, stalking, dan seterusnya. Saya rasa ini penting sekali ditegaskan bahwa gadget adalah alat bantu untuk mencari informasi belajar dan bertransaksi bisnis, bukan euforia dalam kebahagiaan semu yang lama-lama akan membunuh Anda. Bahkan ada pesan di internet yang menarik sekali berbunyi, handphone atau gadget mendekatkan yang jauh dan menjauhkan yang dekat. Ini menurut saya benar sekali. Semakin aktif Anda di sosial media, maka berkuranglah interaksi Anda dengan orang dan lingkungan secara langsung. Jika ini terus-menerus dilakukan, maka Anda akan semakin lemah dalam mental dan interaksi sosial. Yang kedelapan yaitu dorong terus dirimu untuk mengalahkan pesaingmu. Bagi saya, kompetensi yang sehat sangat penting karena dengan adanya kompetensi dalam hidup semakin membuat kita fokus dan bertumbuh. Tetapi kali ini kita akan fokus ke pesaing terberat kita, yaitu diri kita sendiri. Karena menurut kata bijak, tugas Anda bukan lebih baik dari dia dan mereka, tetapi menjadi lebih baik dari diri Anda sendiri. Kemudian yaitu kebiasaan rapi akan membantumu. Setiap hari sebenarnya kita dihadapkan oleh banyak keputusan-keputusan kecil yang harus atau mau tidak mau harus kita ambil. Semakin penting dan strategis keputusan yang diambil, maka semakin baiklah hasilnya. Nah, dalam hal ini mendukung keputusan-keputusan itu dibutuhkan kesegaran otak dalam berpikir. Tantangannya adalah ketika otak lemah, maka keputusan itu diambil dengan tingkat fokus yang rendah pula. Dengan bersikap rapi dalam aktivitas harianmu, itu akan membantu otakmu untuk tidak terlalu lelah memikirkan hal-hal kecil yang sebenarnya sudah bisa disiapkan di hari sebelumnya. Contohnya, jika kita ingin melakukan presentasi, tugas kita ini kita harus menyiapkan seperti PowerPoint-nya, pokoknya hal-hal yang harus kita siapkan terlebih dahulu agar saat kita menampilkan hasilnya nanti kita tidak akan kebingungan lagi. Seperti itu. Kemudian yaitu mendengarkan musik semangat. Pasti kita semua di sini menyukai musik kan? Musik sangat membantu meningkatkan mood kita. Nah, lanjut kemudian yaitu jaga keharmonisan dengan orang yang dicintai.
Sesibuk-sibuk apapun kita, tentunya semua perjuangan ini pasti akan kembali ke rumah. Itulah mengapa permasalahan di rumah terkadang berdampak besar terhadap waktu dan produktivitas kita. Rumah yang saya maksudkan di sini bukan hanya orang tua, bisa jadi pasangan hidup, kerabat, tetangga, dan unsur terdekat lainnya yang langsung menyentuh perasaan kita. Kemudian yaitu tidur siang. Jangan menyepelekan tidur siang, teman-teman. Tidur siang bisa untuk mendongkrak kinerja dan produktivitas kita. Bahkan tokoh-tokoh di dunia ini pun melakukan kebiasaan tidur siangnya itu selalu karena dapat mendongkrak kinerja mereka. Kemudian yaitu istirahatlah ketika waktunya. Banyak sekali yang kita lihat, yaitu khususnya saya sendiri sih, sering membawa masalah ke dalam mimpi. Kenapa? Karena mereka tidak bisa tidur dan akhirnya bangun kesiangan dan harinya diisi dengan hal-hal yang tidak produktif. Tidur adalah obat alami yang Allah ciptakan untuk kita, tetapi terkadang kita menyepelekannya. Istirahatlah dengan semestinya. Anda tidak bisa memaksakan diri Anda dalam keadaan fisik yang lemah. Jaga selalu jam tidur Anda setiap hari, maka semua strategi hidup yang disampaikan di atas dapat terlaksana dengan baik. Kemudian yaitu bagian terpenting, yaitu ibadah sebagai pondasi terkuat. Banyak sekali saya bertemu dengan kenapa saya katakan ibadah yaitu menjadi prioritas terkuat? Saya ingin mengingatkan bahwa segala hal yang ingin Anda capai selalu butuh disiplin yang tinggi. Dan disiplin tinggi ini tercermin dari teraturnya jadwal salat kita, jadwal ibadah harian kita, serta kemampuan kita untuk mengutamakannya di atas urusan-urusan kita yang lain. Podcast ini saya pelajari dari motivator nomor 1 di Indonesia, yaitu Safi Effendi, dengan judul My Emeni Ismi. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.